Nggak apa-apa. Pagi Karissa, tadi lihat Karissa datangnya terlambat ketika masuk sekolah. Kira-kira kenapa? Karena tadi bangunnya kesiangan. Ya kesiangan, jadi bangunnya sama lagi. Karissa tahu ya kalau di sekolah itu ada aturan. Salah satunya apa? Masuk tepat waktu. Ketika kita awal pembelajaran, kita sudah membuat dan kesepakatan salah satunya itu kelasnya tepat. Kalau sekali-kali terlambat nggak apa-apa ya, namanya kita juga agak ada kerjanya atau keluar dari sudah pembersihan seperti itu, tapi bisa tidak diulang lagi ya. Ya sekarang harapannya dari Karissa itu gimana? Untuk ke depan besoknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. yang saya hormati, izinkan saya dan Pak Uwuh menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang kami pelajari di LMS Guru Pembina. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan istilah budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Harapannya budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses membersihkan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya menyampaikan mengenai pembelajaran paradigma baru. Tentunya kita di Guru Merdeka ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebijakan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Nah, di sini bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu? Yang pertama adalah dengan pembiasaan hal baik, tentunya yang mencakup sikap, perilaku, ataupun tutur kata dari murid ataupun warga sekolah. Di sini terutama untuk murid itu agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan universal untuk dirinya sendiri supaya bisa diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Di sini untuk dalam melaksanakan disiplin positif itu tentunya tidak luput dari kebutuhan dasar manusia, yaitu sesuatu yang
kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan kita agar bisa terlaksana dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu adalah apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kemudian kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang seperti dipedulikan, berbagi, kerja sama. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, seperti rasa ingin diakui, kemudian harga diri, kemudian didengar, memimpin, kemudian keinginan untuk dianggap. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang terakhir adalah kesenangan. Jadi seperti halnya kita punya hobi, kita punya apa? Kesenangan, bermain, humor, antusias, kemudian bisa tertawa. Dalam disiplin positif ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, serta bersifat satu arah dan berupa hukuman, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid merasa tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini kita mengajak murid untuk mencoba berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sendiri bagaimana. Nah, di sini kita sebagai guru ada di mana nih posisi kontrolnya kita? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah manajer. Ada contoh kasus ya Bapak Ibu di sini. Kasus 1, Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Itu di situ ada beberapa penyelesaian dengan menggunakan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalkan nih di sini Bapak Ibu guru yang tim ketertiban Sutomangeh yang sering di depan itu, kalau kita sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Di situ contohnya patuhi saya atau kamu selalu saja salah. Itu contoh-contoh kalimat dengan menggunakan hukuman. Itu hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu cara dia. Misalnya cara saya seperti itu. Ya, di sini nada suaranya tinggi. Kemudian terlambat lagi, kamu lagi, seperti itu ya. Kemudian bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu pada saat murid datangnya terlambat? Kemungkinan murid bisa marah atau memendam rasa dendam ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dengan membuat merasa bersalah. Di situ biasanya memelas. Kemudian seperti ini ya, contohnya Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji untuk tidak akan terlambat lagi. Apakah kamu senang sekali ya mengecewakan ibu? Itu kan hal-hal yang membuat murid merasa seperti seorang yang bersalah gitu ya. Di sini hasilnya murid akan merasa bersalah dengan mengecewakan bapak ibu atau gurunya. Di situ murid menjadi
seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid karena kita berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah, bantu Pak Adit nak. Kemudian, ayo ingat tindakan Bapak yang sudah dibantu selama ini, atau ya sudah sekali-kali tidak apa-apa. Jadi kita dengan murid itu seperti dengan teman mereka sendiri seperti itu. Nah, di sini tentunya hal negatif itu apa ya? Murid merasa dikecewakan tidak ya Bapak Ibu? Tidak nih. Di sini murid tidak merasa dikecewakan. Tapi ketika murid itu apa ya? Kita tidak sesuai dengan auranya, kita mesti kok tidak seperti teman saya ya, seperti itu. Nadanya ramah, akrab, bercanda gitu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu masa terlambat lagi seperti itu. Kamu kan sudah berjanji sama Pak Adi untuk tidak terlambat lagi, itu kan. Di sini murid masa apa? Senang dan akrab terhadap guru. Ini termasuk dampak yang positifnya saja, negatifnya itu tergantung ada guru. Yang keempat apa? Ini keempat nih. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti artinya mengawasi. Yaitu pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Saya sebagai pemantau itu menanyakan konsekuensi. Jadi kita mengandalkan catatan, kemudian data atas bukti perilaku seseorang. Seperti SMP 2 kan versi di depan punya buku catatan ketertiban siswa ya, sudah melanggar selama berapa kali, ataupun di BK juga ada buku catatan atas kasus atau perilaku siswa yang melanggar aturan sekolah seperti itu. Yang terakhir adalah kita sebagai seorang manajer, harapannya guru itu bertindak sebagai seorang manajer, yaitu posisi di mana guru bersesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini kita berusaha untuk mengingatkan murid apa yang kita yakini, keyakinan kelasnya apa. Misalkan seperti terlambat tadi, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu mulai, misalkan tidak masuk kelas tepat waktu. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada murid untuk berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nanti dari hal yang ditanyakan itu kita tanyakan lagi, apa tindakan yang akan kita lakukan, apa yang akan dilakukan supaya tidak mengulangi, untuk tidak terlambat lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini ya, contoh tadi untuk bahasa manajer. Adi, apa kamu ketahui sekolah datang jam berapa? Jadi kita ramah ke anaknya. Jadi tahu Pak, sekitar jam 7 gitu. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak, besok saya bisa hadir tepat waktu seperti itu. Itu salah satu dari cara menyelesaikan permasalahannya. Di kasus 2 ini misalkan nih murid tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh Bu Dani. Nanti kalimatnya sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai apa, teman atau pembantu dan manajer seperti apa? Ini contohnya. Seperti penghukum kita bisa memberikan hukuman yang sifatnya misalnya berupa hukuman fisik atau verbal. Coba berdiri di depan kelas, seperti itu kan, itu berupa hukuman yang secara fisik. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Seperti sudah berulang kali, budan itu mengingatkan kamu kok ya
masih seperti ini terus ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ya, ayo dong kita kerjakan tugasnya, gitu. Nanti bisa main game dan selesai. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang segera selesaikan dan kumpulkan. Beda dengan yang manajer ya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Harapannya Bapak Ibu guru ini di sini sebagai seorang manajer. Tapi kita di posisi mana nih saat ini? Fleksibel lah Mbak. Tergantung kondisi ya. Karena kan nggak bisa sama. Fungsi kontrolnya ke anak juga bisa berbeda-beda. Di sini nih, fungsi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Pak Adit? Saya kecewa dengan Pak Adit. Nah, membuat rasa bersalah. Itu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah hukumnya sebagai Hukum. ya, penghukum. Kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki masalah ini? Restitusi. Sebagai seorang manajer. Yang keempat, ya, ayolah lakukan demi Bu Pungki itu sebagai teman. Yang terakhir, ya, apa kamu mengetahui konsekuensinya? Restitusi. Buat sebagai apa? Pemantau. Selanjutnya dengan Pak Gubernur. Okay. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang kita belajar dalam modul disiplin positif yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat diartikan sebagai kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan muridnya. Nah, di sini keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya dibuat tidak terlalu banyak supaya dapat diingat dan dirasakan oleh murid. Prosedur pembentukan keyakinan kelas di sini tentunya dalam membentuk keyakinan kelas, kita dalam menyusun keyakinan kelas tentunya ada prosedur-prosedur tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas masing-masing untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari para murid di papan tulis, kemudian di mana para anggotanya itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimatnya dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai ya, masih di prosedur keyakinan kelas nih Bapak Ibu, yaitu tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun bersama-sama. Di situ apakah ada yang sama atau perlu disederhanakan lagi. Kemudian keyakinan kelas ini disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Normalnya, idealnya antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga sekolah atau warga kelas itu akan merasa sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, setelah selesai membuat keyakinan kelas, kita di sini perlu meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan yang sudah dibuat tersebut, yaitu ada tantangan ke guru dan murid di situ. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 3 nilai ada di sini, yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua
orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli antara satu dengan yang lain. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas juga dapat disajikan dengan menggunakan tabel T. Nah, itu seperti yang dicontohkan tadi, ada hormat, bekerja, dan yang ketiga rasa diterima dan dimiliki. Yang pertama, hormat itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya seperti tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Tampak sepertinya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkannya secara sembarangan. Kemudian yang kedua, bekerja. Tampak sepertinya yaitu tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru. Kemudian yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya yaitu tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, memberikan hasil terbaik. Tidak tampak sepertinya asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk hal yang ketiga yaitu rasa diterima dan dimiliki. Tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, memberikan kata-kata atau komentar yang membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak sepertinya marah atau iri atas keberhasilan teman. Kemudian yang ketiga, menyuruh atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Tidak tampak sepertinya tak acuh terhadap teman yang sedang sakit. Tadi dengan menggunakan tabel T. Sekarang kita coba sajikan dengan menggunakan tabel Y, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Contohnya yang terlihat Y, itu empati terhadap perasaan orang lain. Lagi. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam atau nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian yang ketiga, berperilakunya tentunya dengan menunjukkan perilaku kita terhadap orang lain seperti tersenyum, ramah, kemudian memberikan salam hormat dengan berjabat tangan, salim, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Di sini kita akan coba menyusun guru tugasnya, murid tugasnya, guru bukan tugasnya, dan murid bukan tugasnya. Di sini tugas guru tentunya mendidik ya Bapak Ibu, kemudian membimbing, apalagi mengarahkan, menilai dan mengevaluasi. Sedangkan murid tugasnya belajar, mengerjakan tugas, kemudian mematuhi peraturan kelas dan berperilaku baik. Sedangkan yang bukan tugas guru atau guru bukan tugasnya menghukum secara fisik atau psikis, kemudian mengerjakan tugas murid. Begitu juga dengan murid bukan tugasnya menilai hasil pekerjaan atau ulangan dan mengerjakan tugas guru. Di sini kita akan membentuk proses keyakinan kelas. Contohnya, tentunya dalam penyusunan
keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat positif supaya anak-anak itu lebih mudah dalam penerapannya. Contohnya hadir tepat waktu, kemudian menghormati dan menghargai warga sekolah, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan HP sesuai dengan ketentuan, dan yang terakhir menjaga kondusivitas kelas. Itu beberapa keyakinan yang ada. Tentunya dalam melakukan keyakinan kelas itu ada segitiga restitusi yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Dan langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tentunya sesuai dengan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan. Serta yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu kita semua memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari menstabilkan identitas ini yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan biasanya karena sedang mencari perhatian, karena dia mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun tentunya ada benturan-benturan yang diterima. Maka dalam kita tetap membuatnya dalam posisi gagal kalau kita mengkritik. Nah, di sini kita ingin menjadi reflektif, maka harus meyakinkan si anak. Contohnya dengan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Tentunya contoh yang lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tentunya di sini setiap tindakan kita yang kita lakukan itu mempunyai suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami cara-cara dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini, tentunya kita akan menemukan cara yang paling efektif. Di sini contoh kalimat yang kita gunakan ketika dalam melakukan validasi tindakan yang salah antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan tertentu mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau contoh lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu tetapi harus menambahkan sikap yang baru. Untuk yang ketiga, kita menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol, bahwa kita pada halnya termotivasi secara internal berasal dari dalam diri sendiri. Ketika identitas telah tercapai pada langkah 1, kemudian validasi di langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contohnya, apa kita percaya sebagai keyakinan kelas, ya, apa nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Tentunya penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka pilih atau mereka inginkan. Demikian Bapak Ibu, kami sampaikan ini merupakan video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, apabila saya dalam menyampaikan diseminasi disiplin positif ini ada kekurangan, ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya.
Demikian ya.